Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jajaran menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih saat menghubungi dirinya melalui sambungan telepon selama lawatan ke luar negeri. Meski meminta para pejabat dan menteri agar tetap berkomunikasi dengan dirinya saat ada hal penting, Prabowo juga mewaspadai akan ada banyak telinga yang ingin mendengar. Sehingga jika berkaitan dengan yang rawan dan rahasia tidak disampaikan melalui sambungan telepon. Lantas, benarkah ada penyadapan terhadap Presiden Prabowo? Presiden Prabowo Subianto telah memulai lawatannya ke luar negeri dengan meninggalkan tanah air untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara selama beberapa hari mendatang dan mempercayakan jalannya pemerintahan di dalam negeri kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih. Sebelum meninggalkan tanah air, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada jajaran menterinya. Prabowo menegaskan agar para menterinya dapat berkomunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Namun ia juga mewaspadai agar tidak menyampaikan pesan rahasia dalam sambungan telepon karena rawan untuk disadap. Silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Bukan pertama kali ini pemimpin Indonesia disadap. Paling menghebohkan saat telepon pribadi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ternyata disadap pemerintah Australia pada tahun 2013. Menlu RI saat itu, Marty Natalegawa, langsung menarik Dubes RI di Canberra dan mengirim surat protes resmi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak meminta maaf dan berdalih penyadapan telepon hal biasa. Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri juga mengaku teleponnya disadap saat berpidato di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu. Mega mengatakan tak punya ponsel karena tahu bakal disadap. Bahkan dirinya suka menelpon petinggi PDIP seolah-olah bicara hal sensitif, lalu di akhir pembicaraan mengatakan sudah puas belum disadapnya, sambil tertawa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mewanti-wanti agar jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih tidak menyampaikan pesan rahasia dalam sambungan telepon karena rawan disadap. Sebelumnya, isu penyadapan juga ramai saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, bagaimana kemudian keamanan komunikasi untuk Presiden Prabowo hingga diwaspadai bisa disadap? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Prita Laura, dan juga pengamat militer Pak Anton Aliabas. Selamat petang, Mbak Prita, Pak Anton. Selamat petang, Sarah, Maria, dan juga Pak Anton, pemirsa. Ya, langsung saja saya mau ke Mbak Laura, Mbak. Kalau kita lihat dan perhatikan pada saat Pak Prabowo kemudian menyampaikan itu di rapat bersama dengan kabinet, gitu, disampaikan bahwa di zaman modern ini banyak telinga yang ingin mendengar. Ini maksud pernyataan seorang Presiden Prabowo ini apa, Mbak Prita? Ini adalah satu bentuk kehati-hatian yang memang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara ini. Bentuk kehati-hatian ini sebenarnya bukan baru saja disampaikan, tapi sudah merupakan sebuah prosedur. Contoh misalnya kalau kemudian Sarah atau Maria pernah masuk ke dalam istana, kita harus meninggalkan telepon kita di luar area istana. Begitupun juga rapat kabinet hingga saat ini, menteri-menteri harus meninggalkan teleponnya di luar area istana. Saya pun juga ketika kemudian masuk ke dalam area istana, semua meninggalkan teleponnya di luar area istana. Ini satu bentuk kehati-hatian yang memang kita harus bangun menjadi satu protokol standar dari pemimpin negeri ini. Nah, bicara sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah ingin menyampaikan bahwa beliau tetap present, tetap hadir, tetap terbuka dengan segala komunikasi. Tidak ada yang menghambat komunikasi antara para timnya, menteri-menteri yang ada di tanah air, ketika Presiden sedang menjalankan tugas di mancanegara. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan sebenarnya bukan penyadapannya, intinya adalah bagaimana keterbukaan Presiden Prabowo bahwa beliau tetap present, tetap bisa ditanyakan, tetap bisa dikonfirmasi mengenai berbagai hal tanpa melalui prosedur yang harus berbelit-belit harus melakukan
Menko dulu dan sebagainya, terbuka. Itu sebenarnya makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Baik, kalau itu dari Mbak Laura ya, kalau kita dengarkan dari Pak Anton sendiri melihatnya apakah sebenarnya telepon dari Presiden ini mampu disadap? Bukankah sebenarnya sudah dilengkapi juga dengan teknologi enkripsi ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Cuma pertanyaannya kan sebenarnya ini masalah klasik ya, masalah klasik ketika para pejabat kita seringkali tidak sensitif dengan keamanan komunikasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya puncak dari kegelisahan seorang pemimpin di mana dia punya anak buahnya yang seringkali tidak sensitif terhadap komunikasi sehingga harus mengumumkan itu di depan publik. Gitu. Bagaimana mungkin misalnya koordinasi dengan pejabat dan lain-lain kita menggunakan alamat email Gmail ataupun juga pakai WhatsApp gitu ya ataupun juga telepon biasa. Itu kan sebenarnya rentan terhadap penyadapan ataupun kebocoran. Yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tapi juga pihak domestik juga bisa melakukan penyadapan gitu. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya bentuk kegelisahan di mana anak buahnya masih nggak sensitif gitu ya, nggak sensitif terhadap keamanan komunikasi yang semestinya itu ditindaklanjuti untuk bagaimana kemudian para pejabat ini mau menggunakan platform komunikasi yang memang dikeluarkan oleh anak bangsa yang dari kita sendiri gitu. Ini bukan dari luar negeri. Kan ini sebenarnya kegelisahan yang sudah sejak lama ya. Yang Pak SBY itu kan yang ketahuan dan itu kan ketahuannya juga karena kebocoran dari Snowden, bukan dari kita sendiri gitu ya. Yang kita sendiri itu kan ketika kita membersihkan KBRI di Canberra, nah itu yang ketahuan ada alat sadapnya gitu ya. Sebenarnya kan seberapa sering gitu ya pejabat-pejabat ini dibersihkan keamanan komunikasinya, rumahnya dari penyadapan gitu. Nah itu kan itu sebenarnya kesadaran-kesadaran itu yang memang disentil oleh seorang Prabowo Subianto, itu yang saya lihat. Ya, Pak Anton, tapi apakah kemudian ini juga bisa diartikan sebagai seperti ini? Kalau kita lihat kan pernyataan Pak Prabowo itu kan dinyatakan pada saat 10 menit di awal sidang kabinet, yang kita tahu itu 10 menit awal ada terbuka, boleh diliput oleh wartawan, bisa disaksikan oleh publik. Apakah kemudian Pak Prabowo ingin melemparkan pesan bahwa saya tahu jika ada pihak-pihak yang memang berusaha untuk menyadap Presiden Prabowo? Ini, yang namanya penyadapan itu adalah tindakan ilegal. Ya, dan itu adalah tindakan umum yang dilakukan oleh intelijen ataupun pihak manapun yang ingin menguping ya. Jadi itu ilegal tapi adalah praktik umum gitu ya. Jadi siapapun bisa melakukan itu, bahkan sekarang alat sadap itu murah gitu. Nah, bagi saya itu penting. Kenapa Pak Prabowo mengingatkan nanti kalau mau ngasih tahu saya yang sensitif jangan lewat telepon ya. Nggak apa-apa lewat teknologi tapi carilah yang lain jalurnya. Itu yang dia ingatkan gitu. Jadi Pak Prabowo kan seringkali dia bagi saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah mengingatkan ya depan publik loh ini. Yang tertutupnya mungkin bisa jadi akan jauh lebih lugas gitu. Tapi di depan publik itu adalah sinyalemen bagi dia. Satu, saya tahu ya gitu ada praktik ini. Siapapun itu bisa melakukan itu. Entah itu operasinya di Indonesia, entah itu operasinya di manapun itu bisa gitu ya. Yang kedua adalah saya ingin mengingatkan anak buah saya di depan publik, makanya itu di dalam terbuka gitu loh. Baik, Itu. kita langsung dengarkan juga dari Mbak Laura. Tadi dari Pak Anton menegaskan paling tidak ini juga merupakan suatu bentuk yang disampaikan oleh Presiden kepada para petingginya begitu ya, menteri-menterinya untuk juga saling ingat begitu bahwa ada bahaya juga akan bisa disadap begitu. Ya, saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan Pak Anton, bahwa dalam konteks prinsip kehati-hatian, ini bicara mengenai teknologi ada dua hal yang harus kita sikapi. Pertama adalah teknologinya itu sendiri dengan kita membangun suatu sistem yang memang penuh dengan kehati-hatian, kerahasiaan data dan sebagainya yang terus dibangun oleh pemerintah. Dan kemudian yang kedua adalah kita sendiri sebagai orang, sebagai manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Tentunya kehati-hatian dari kita masing-masing itu perlu untuk terus dibangun agar kemudian kita tidak sembarangan dalam menempatkan data-data yang sensitif melalui platform-platform yang mudah diakses atau mudah diretas. Jadi memang bagaimana membangun prinsip kehati-hatian itu disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, diingatkan kepada seluruh jajarannya, dan ketika itu disampaikan secara terbuka, saya sendiri walaupun tidak berada di dalam ruangan rapat kabinet juga merasa diingatkan bahwa ada hal-hal yang memang kita harus jaga, hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan
jangan menggunakan peralatan teknologi yang umum. Ya. Ini sebuah kehati-hatian yang terus dibangun oleh pemerintah saat ini ya, Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Iya, saya langsung mau ke Pak Anton. Pak Anton, kalau kita lihat ya beberapa periode tahun ke belakang gitu ya, pada saat zaman Pak SBY dan juga Bu Mega, bahkan Bu Mega juga sempat melontarkan bahwa saya adalah orang yang paling sering disadap begitu. Anda melihat hal ini sebenarnya seperti apa sih ini kemudian aksi penyadapan terhadap pemimpin tertinggi di Negara Indonesia begitu ya. Ini apakah Anda kemudian juga bisa melihat secara ke belakang track recordnya seperti apa, tapi dijawabin nanti ya Pak ya, usai jeda saat lagi.